Halo, selamat malam. Saya Dr. David Budiwartono, fasilitator dari Talk to the Entity dan juga specialty dari Talk to the Entity. Hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang salah satu spesialitas dari Talk to the Entity, yaitu house clearing. Ya, sebelum kita mulai, sebelum kita cerita-cerita banyak, kita punya waktu 30 menit ke depan untuk cerita-cerita. Apakah ada pertanyaan yang mau ditanya sebelum aku info sesuatu? Tadi kayaknya Sania. Iya dok, mau nanya. Ya, Itu tuh kita ngomong sama entitas rumah, rumah seperti barang atau ada makhluk lainnya? kedua-duanya. Dua-duanya. Entitas itu bisa bentuknya rumah karena entitas itu cuma kesadaran yang nggak punya body, eh, kesadaran yang nggak punya body, dan memang kesadaran yang nggak punya body inilah yang kita belajar untuk bikin kongruen. Jadi kalau rumah itu pernah dipakai misalnya untuk perkelahian ataupun untuk kekerasan ataupun mungkin untuk misalnya kejadian kayak kerampokan atau pembunuhan dan segala macam. Energi ketakutan dari penghuni di tempat itu tuh terprinting di dalam gedungnya. Jadi energinya tuh masih ada dan masih ninggalin jejak gitu. Itu akan bikin orang penghuni yang berikutnya akan ngerasa selalu ketakutan dan selalu ngerasa terancam dan selalu merasa nggak nyaman di situ. Dan pada saat kita aware tentang itu bukan entitas yang dimaksud ghost, tapi entitas yang kita bilang imprinting entities. Jadi implanted and imprinting entities. Kesadaran yang ditanamkan oleh penghuni yang pernah ada di situ. Itu juga salah satu yang kita beresin nanti. Jadi pada saat kita ngomong entitas, entitas itu kita tidak pernah bicara bahwa entitas itu ghost. Ya, kita selalu bicara bahwa entitas itu adalah kesadaran yang tidak punya badan. Dan badan yang dimaksud adalah ini, badan manusia, human bodies. Ya, jadi artinya entitas itu kita bisa bicara untuk bisnis, entitas bisnismu, entitas propertimu, entitas saranamu, dan juga organisasi itu juga termasuk entitas. Bisa juga entitas dalam dalam hal bentuknya almarhum. Jadi misalnya spirit orang itu juga termasuk dalam entitas. Tuhan juga termasuk dalam entitas. Malaikat, orang-orang yang light being itu juga masuk dalam entitas ataupun penghuni bumi aslinya. Jadi kayak misalnya pohon besar atau batu besar atau tanah. Kalau orang kejawen bilang penghuni atau penunggu daerah itu juga termasuk entitas. Jadi pada saat kita bicara tentang entitas tuh luas sekali. Apapun yang punya kesadaran yang nggak punya badan manusia itu kita bisa masukkan ke dalam areanya entitas, termasuk Tuhan yang paling besarnya. Oke? Oke dok. Cuman aku Sip. bingungnya nanti pas lagi kita latih awareness kita dengan si rumah-rumah kan benda ya, Ya, bukan bukan kayak ghost yang bisa ada balik komunikasi dua arah. Nah itu betul. gimana caranya? Komunikasinya juga akan sama dua arah, tapi jangan pernah menggunakan referensi human to human dalam komunikasi entitas to human. Jadi kalau kamu ngobrol sama aku, akan ada suara orang ngobrol dan ada percakapan mulut by mulut. Tapi kalau kamu ngobrol dengan entitas, lupakan bahwa kamu punya mulut dan lupakan bahwa kamu punya telinga dan lupakan bahwa kamu punya mata. Tapi buka dirimu untuk mengenal sebuah komunikasi yang totally berbeda. Karena ngobrol sama entitas yang mantan human, itu much more easier dibandingkan entitas yang imprinting. Entitas yang imprinting tuh nggak bisa diajak dialog karena mereka nggak pernah punya berpikir, mereka cuman kayak kayak kentut tahu nggak? Mereka cuman ketinggalan di situ dan stay di situ dan nggak bisa diapa-apain. Jadi kita cuma bisa beresin, buang, atau kita mau mau bertahan dengan nikmatin kentutnya, cuman gitu doang. Tapi kalau kalau entitas yang dulunya pernah hidup, itu jauh lebih gampang untuk kita nanya, akan ada respons, kita komunikasi pun akan ada respons. Jadi misal kalau kita berhadapan dengan entitas the house entities-nya misalnya. Jadi, kenapa orang ini bikin rumah? Apa visi misi rumahnya ini? Ini rumahnya untuk apa? Itu juga sebuah entitas yang komunikasi dua arahnya benar-benar sangat terbatas karena hanya berupa visi misi dari pencipta rumah itu sendiri.
Jadi pada saat kita nempatin rumah itu dan visi misinya berbeda, ya ayo connect lagi dengan rumah dan rubah lagi imprinting semuanya. Karena ini rumah bakal jadi rumahmu. Kamu nggak bisa nempatin rumah yang maunya dipakai toko, terus kamu pakainya jadi rumah untuk tempat tinggal. Jadi entitas rumahnya, visi misi bangunannya, itu nggak akan matching dengan penghuninya. Ini yang biasanya selalu jadi problem dan ke kitanya nggak nyaman gitu. Ke kitanya ada rasa, apa ya rumah ini tuh nggak enak gitu. Kayak ada sesuatu dengan rumahnya. Makanya pada saat kita membuka komunikasi dengan energi dan kita mulai nyadar, oh rumahnya gini, oke ini mau diapain gitu. Jadi komunikasinya jangan pernah berpikir entity komunikasi itu seperti kita ngobrol sama human to human. Enggak. Entity komunikasi lebih cenderung kayak ngobrol sama anjing, atau ngobrol sama kucing, atau ngobrol sama burung, atau ngobrol sama pohon. Pohon lebih unik ya, karena pohon lambat dan bentuknya nggak ada di emosi dan nggak ada di feeling dan nggak ada di pikiran. Pohon bentuk komunikasinya lebih lebih so simple but you know it gitu. Kalau anjing atau binatang yang tingkat hidupnya tinggi, jadi kalau kita bicara anjing yang punya rasa cinta atau kucing yang punya rasa this is me gitu, itu gaya ngobrolnya pun berbeda. Mereka masih pakai emosi, pikiran, dan perasaan. Jadi pada saat kamu lihat mereka, kamu akan ngerasa gemes atau sayang atau happy atau sebel atau lapar atau kangen atau gimana itu akan muncul di dalam komunikasimu. Dan nggak pernah kucingmu bilang di kepalamu, "Hai Sania," nggak akan pernah. Itu bukan komunikasi energi. Energetic communications atau yang kita bilang telepathic communications totally berbeda dengan language communications. Jelas? Jelas dok. Thank Sip. you. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan yang lain nggak? Tanya dok. Ya. Kalau misalnya penghuninya itu rumah ini lagi renovasi nih dok, renovasi ya. Ya. Berarti kan penghuni lama itu keluar dalam beberapa bulan misalnya atau beberapa ya tergantung berapa lama renovasi itu. Yes. Apakah ada kemungkinan entitas lain masuk ke dalam rumah itu? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Dan normal-normal aja kalau ada entitas lain masuk. Dan biasanya penghuni lama masuk itu ada rasa yang berbeda gitu ya dok? Ya. Jadi kita tuh nggak akan pernah bisa ngerasa nyaman kalau antara entitas dengan kita itu visi misinya beda. Paham ya maksudku ya? Jadi kalau kita visi misinya A dan kemudian entitas visi misinya C, maka kamu akan bikin berbentrokan di dalamnya. Kamu akan ada ngerasa nggak enak gitu, ada rasa yang nggak nyaman dengan rumahnya, dengan energi dari rumah. Kamu create dari rumah itu kayak rasanya ada penolakan, nggak sinkron. Kamu mau bikin apapun rasanya kayak susah sekali majunya gitu, karena nggak sinkron. Nah itu yang biasanya kita beresin. Jelas. Dan entitas nggak bisa dihalangin masuk atau keluar. Kita pun nggak pernah menghalangin mereka masuk atau keluar. Paham ya? Ya. Tapi pada saat kita, ya, pada saat kita imprinting rumahnya, jadi, oh ini rumahku ya, aku mau rumahku untuk begini, visi misi rumahku begini, maka entitas yang supporting akan mendekat dan entitas yang nggak supporting akan menjauh dengan sendirinya. Dan itu normal. Kita nggak mungkin sendirian nggak ada entitas, sangat tidak mungkin. Kita ini ada di dalam lautan entitas. Jadi bukan perkara kamu nggak tahu dan kamu nggak aware artinya entitas nggak ada. Mereka udah di sini sepanjang masa. Ya, dan pada saat kita latihan terus atau kamu ngerasa aware, bukan artinya mereka muncul gara-gara kamu latihan. Paham ya? Jadi ibarat kentutnya udah di situ dari dulu, udah di situ. Cuman kamu nggak nyium. Begitu kamu nyium baru, wah ada yang kentut ya? Padahal nggak ada, ya sudah di situ dari dulu. Entitas tuh dari dulu ya juga udah sama kita. Cuman kita tuh selalu nolak, kita nggak mau lihat, kita nggak mau aware, kita nggak mau nyadarin. Dan kalau begitu kita nyadarin, terus ujuk-ujuk ngerasa, loh kok banyak? Nah emang dari dulu juga banyak. Jelas ya?
Dok, berasa nggak sih sekarang pada entitasnya nongol semuanya? Emang. Karena house clearing itu adalah gini, semua entitas tuh niatnya selalu pengen bantu, ya. Nggak pernah ada entitas yang niatnya mau mencelakai, itu nggak pernah. Kita nggak pernah, kecuali entitas yang dipaksa untuk melakukan hal-hal buruk, ada memang yang seperti itu. Dan kita nggak mau bahas ke area situ karena akan bersinggungan dengan orang-orang yang melatih ilmu yang tidak baik, ya. Kita hanya beresin semua yang nggak nyaman buat badan kita dan ganggu di area kita. So, ketika kita sadar bahwa nggak ada entitas yang punya niat jelek, dan kita mulai buang seluruh penghakiman kita bahwa entitas itu bakal ganggu dan segala macamnya, sering kali yang terjadi adalah mereka tuh hadir, mereka tuh ngasih kode, mereka tuh bersedia berkontribusi karena kamu udah saatnya untuk belajar dan terbuka. Yes. Paham ya? Ya. Jadi sebetulnya mereka tuh nggak dibantuin kamu pun nggak apa-apa gitu loh. Karena buat mereka 1 detik dan 1000 tahun itu nggak ada bedanya. Tapi mereka bersedia berkontribusi ke kamu agar kamu ngelatih skillmu, agar kamu ngelatih ability yang kamu miliki. Itu tuh apa ya? Kayak tebar karmanya mereka karena hanya itu yang mereka bisa lakuin. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi bukan artinya mereka yang butuh di clearing loh. Oh iya. Buang jauh-jauh pola berpikir itu. Bukan artinya mereka tuh butuh di clearing, ya. Ada kamu, nggak ada kamu, buat mereka nggak ada bedanya. Ya. Karena mereka ada di dimensi yang tidak mengenal waktu. Jadi mereka mau muter di situ masak lagi sampai ratusan tahun ke depan pun nggak ngaruh. Paham ya? Nah, yang membuat berbeda adalah kamu di situ dengan kemampuanmu, dengan ability-mu, kamu merasa terganggu. Karena ini apa sih? Kok ada sinyal-sinyal begini terus dan kamu nggak bisa ngerti menerjemahkan sinyalnya dan nggak tahu mau siapa. Mereka berkontribusi, nunjukin ini tuh sinyal. Terus kamu mau ngapain? Paham kan? Mereka tuh berkontribusi buat kita belajar. Mereka tuh berkontribusi buat kita latihan. Mau mereka di clearing atau mau mereka nggak di clearing, buat mereka nggak ngaruh. Mau disuruh tunggu 1000 tahun lagi pun, mereka pun nggak keberatan. Karena buat mereka 1000 tahun itu nggak ada bedanya sama 1 detik. Jelas ya? Jadi pada saat kita berubah cara berpikirnya bahwa bukan mereka yang perlu di clearing, tapi kita yang perlu latihan. Cara pandang kita terhadap dunia energi, terhadap dunia spirit itu jadi totally berbeda. Kamu akan selalu bersyukur tiap kali kamu diketok, ada aku di sini, kamu bisa latihan apa nih? Gitu. Kamu akan happy automatically. Kamu akan happy dan oh ya aku bisa latihan ini. Oh ya aku bisa latihan ini. Kan kamu akan bisa ngelatih seluruh latihan-latihanmu di situ. Makanya kenapa house clearing itu bukan tentang mereka, tapi tentang kita. Tentang bagaimana kamu memanfaatkan ability-mu dan bagaimana kamu latihan dengan ability-mu. Buat apa belajar masak kalau kamu nggak pernah pegang panci? Iya. Terus ngapain belajar entitas kalau ada entitas di rumahmu terus kamu juga bengong mau ngapain? Terus panggil-panggil aku lagi. Tolong dong, rumahku ada hantunya. Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Loh, kamu kan praktisi talk to the entity. Iya, tapi aku bingung mesti ngapain. Terus lah ngapain kamu belajar di kelas? See? Ya. So pada saat mereka berkontribusi nunjukin, aku di sini loh. Terus kamu inget nggak? Terus mesti ngapain? Terus kamu yang hanya diingat langsung clearing. Terus bilang salah. Ya kita ngeliatnya dari luar, ini duaan dagelan wae mau ngapain sih gitu. Padahal cuman yang diminta cuman communicate. Aku ada di sini loh. Kamu tinggal jawab, aku juga tahu kamu di sana. Thank you ya udah berkontribusi. Gitu doang loh padahal. Iya. Paham ya? So the spirit world itu nggak scary. The spirit world itu nggak pernah scary. Yang scary itu human world. Human world bisa bunuh orang, human world yang psycho ada banyak, human world yang bisa lakukan kekerasan ada banyak. Tapi di dalam spirit world itu nggak ada yang scary. Mereka cuman nggak tahu mereka terjebak dengan apa atau tahu mereka lagi ngapain. Jadi mereka cuman being yang conscious dan not conscious. Nah, yang nggak conscious ini yang kadang-kadang tuh nyangkut sama kita.
Nah, nyangkut di rumah, nyangkut di barang, nyangkut di benda, atau nyangkut di wilayah, dan segala macam. Yang bikin kita, penghuni fisiknya, itu ngerasa terganggu karena radar kita nyala terus gitu. Ini apa sih kok radar kita tuh nyala terus? Nah, karena kita diajak latihan tuh, ayo kamu bisa terjemahin nggak radarmu nih maksudnya apa? Kalau radarmu nyala nih, kan kamu mesti bagaimana gitu. Hmm. Karena mereka ngasih tahu seperti itu dan kita bersedia untuk belajar, mereka jadi selaras dengan kita. Mereka jadi move on, kita juga jadi enak, radar kita nggak nyala lagi. Hidupmu di tempat itu, di rumahmu, di tempat kerjamu jadi enak. Pernah nggak masuk sebuah bisnis dan rasanya bisnisnya nggak enak banget? Kayak begitu masuk tuh kayak muka tuh kayak ditempeleng gitu, kayak dek, aduh kok ditolak ya gitu. Pernah Iya, nggak iya. masuk masuk ruko atau masuk tempat terus kita ngerasa dek gitu, kayak ditendang keluar dari tempat tempat usahanya? Ya, nyesek biasanya, Dok. Ya, itu nggak sinkron. Paham ya? Sementara kalau kamu create, kamu implant, inilah visi misinya. Terus ada banyak entitas yang bersedia bantu secara sukarela. Kamu bisa lihat pelangnya yang, ngacai, pengen makan. Terus kamu bilang, "Ih, itu orang pakai pesugihan. Itu gini, 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 gini." Padahal enggak. Hmm. Ngerti nggak? Ya. Entitasnya cuma sinkron. Makanya kita lihat rumah makan jadi makin ngacai, atau kita lihat sesuatu kita nggak mau masuk. Nah, mau bisnis mau sinkron atau nggak sinkron? Gimana Sinkron. kalau Ya makanya, gimana kalau tempat bisnismu nggak sinkron sehingga semuanya jadi kacau dan jadi masalah cuman karena energi tempatmu tuh nggak sinkron. Ya. Dan itu yang kita kerjakan dengan house clearing. Jadi Hmm. house clearing itu bukan Ghostbuster. House clearing itu bukan bukan keahlian mengusir hantu. Nggak gitu juga sih. Kita nggak pernah ngusir, kita memfasilitasi mereka untuk aware. Kita latihan kitanya sendiri untuk lebih aware. Tujuannya supaya kita berdampingan ya, Dok ya. Yes, supaya kita energinya selaras dan nggak berbenturan satu sama lain. Ya. Oke? Ya, thank you. Irsa, Malam, malam. aku mau tanya, Ya, kalau misalnya ada orang pinjam uang sama aku, ya, terus orang itu memberikan, nggak bisa bayar, ya, terus orang itu memberikan tanah bangunan. ya, Nah, udah berapa lama tapi dia tetap belum bisa balikin. ya. Nah, apakah perlu berkomunikasi atau ya perlukah berkomunikasi dengan entitas yang ada di tempat bangunan itu, tanah bangunan itu? Ya Intinya kalau saya nggak mau tanah bangunannya itu, tetapi duitnya balik gitu. ya jual aja tanah sama bangunannya. Nah itu saya nggak mau. Maksudnya saya tetap mau balik duitnya aja. Apakah saya masih harus berkomunikasi atau bilang ke entitas yang ada di situ supaya bisa bantu itu orang untuk balikin duit gitu? Gimana Supaya kalau nggak kamu bantuin jualin tanahnya biar orangnya balikin duitnya ke kamu? Kamu nyadar nggak kalau kamu masuk ke form and structure yang sangat kaku? Oh iya Pak. Ya. Apa bedanya kalau kamu yang jualin atau dia yang jualin? Lebih jelas kamu yang jualin, uangnya ada di kamu daripada dia yang jualin terus dia bilang, aduh iya uangnya kepake lagi, mampus lu. Ya kan? Ya. Dan bagaimana kalau kamu jualin dan kamu bisa jual dengan harga yang lebih tinggi dari utangnya? Ya. Hokimu kan berarti lebihnya? Enggak juga. Karena masih harus balik. Mesti dibalikin sih saya. Oke. Ya. Be flexible. Oke. Sip. Ya, Yes. Pop. Thank you, Dok. Ya. Kalau misalkan ini kan tentang house clearing ya, jadi tentang house, jadi tentang entities of a place. Iya. Kalau misalkan, ada beberapa jenis ya, kayak kemarin tuh aku ke sekolah anakku itu sekolah tua sebenarnya, dan pas masuk kelasnya itu entitasnya itu berasa banget nurturing banget, dan itu berasa gede banget. Yeah. And it's so beautiful, like let's say gratitude, and then like
aku akhirnya downloading aja lah sambil nunggu gurunya ngoceh-ngoceh kayak gitu. Ya. Dan kalau misalkan entitas yang ada di dalam rumah, ya basically kan kayak clearing entities biasa kan. Ya. Pertanyaannya adalah gimana kalau misalkan tentang rumah-rumah yang sort of katanya berhantu seperti itu? Ya itu yang kita Apakah lakuin. itu Sudah bertanya belum? What do you require? jadi seperti lebih ke arah entitas rumahnya ya, instead Yes. of yang lain-lainnya itu. Yes. Dan kamu betul-betul tanya, kamu tuh apa? Ini tuh imprinting atau ghost atau entitas lain atau apa? Karena nggak bisa kamu perlakuin imprinting seperti ghost atau ghost kamu perlakuin seperti imprinting. Imprinting itu yang sisa-sisanya Sisa doang. pikiran orang Yang lain. jadi, Ya, sisa jejaknya orang penghuni lama biasanya. ketakutan dan story dan lain-lain itu Yes. tersimpan di Yes. sana. Yes. Menarik. Tapi kalau misalkan Kalau kita berhadapan dengan house dan segala macamnya, communicationsnya diharapkan betul-betul jalan. Kamu nggak nanya, dia nggak akan shifting. Pertanyaanmu nggak tepat, dia tidak akan shifting. Pertanyaanmu salah, dia juga tidak akan shifting. Situasinya tidak akan berubah. Dan benar-benar diminta untuk rajin latihan agar kamu tuh cepat untuk ini tuh apa ya? Questionsnya apa ya? Ini tuh apa ya? Questionsnya apa ya? Makanya nanti kita akan yang akan datang, kalau ini kan kelasnya bentuknya masih intro itu kan cuma 2 jam. Jadi kita belajar tentang how to, gimana teknik-tekniknya dan segala macamnya. Tapi nanti kalau kelas 1 harinya aku udah bisa bawain, tak ajak bener-bener masuk ke rumah yang haunted. Kita duduk di dalam dan kita latihan di sana. Karena nggak ada guna kalau kau punya skill tapi kamu nggak pernah bisa ngapa-ngapain dan kamu begitu hantunya di depan muka terus semuanya lupa. Aduh, manualku ketinggalan. Aku harus nanya apa ya? Ini teh harus nanya dulu apa clearing dulu ya? Terus ini teh mau diapain? Gak ada guna. Itu kayak ibarat masak udah punya sertifikat tapi nggak tahu bedanya sutil sama panci. Payah itu namanya. Oke? Thank you. Ya. So house clearing kalau kita praktek akan jauh lebih seru, akan jauh lebih asik. Jadi kalau kamu punya rumah atau properti yang berhantu, please kasih tahu kami. Ya. Apalagi kalau mau dijual, please kasih tahu kami. Kami pasti minta komisi, tidak gratis. Bisa bikin kayak Ghostbuster gitu dong, ikutan lah bareng. Iya dong. Kami pasti minta komisi nanti kalau sudah dijual, kami pasti minta komisi, tidak gratis. Gimana kalau latihan di tempat dan kita bisa lihat, kemudian kita bisa praktek di lapangan, toolsnya apa, ini mesti gimana, dan aku bisa dampingin dan semuanya, itu akan sangat seru. Dan kamu nggak akan ngerasain asiknya dan happy-nya memfasilitasi entitas yang terjebak kalau kamu nggak pernah ngerasain. Jadi nggak ada yang namanya takut-takut dan segala macam itu nggak ada, malah habisnya tuh kita happy banget. Karena talk to the entity karakternya nggak pernah ngusir. Talk to the entity karakternya selalu memfasilitasi entitas yang terjebak. Dan itu asik. Oke? Berapa persen, Dok? Apanya? Komisinya. 5. Yang Juanda bisa untuk pilot project itu, Dok. Boleh. Nanti kalau laku jangan lupa ya 5%. Nanti kita bagi-bagi. Iya, gak apa-apa. Kita punya program itu mungkin, Dok. Ayo. Makanya kita lagi cari yang angker-angker. Ayo. Nanti tuh kapan-kapan Surabaya tuh, Pandaan tuh, Hotel Angker tuh. Cariin siapa pemiliknya. Soalnya kemarin waktu aku pulang, ya, Niagara tuh. Soalnya waktu pulang itu dia muncul dalam kepalaku. Aku bilang, aku nggak kenal sama yang punya. Kalau memang kamu mau diberesin, suruh yang punya kenalan sama aku. Suruh yang punya cari sama aku. Karena kalau aku suruh cari sama dia, aku nggak punya kenalannya. Nanti kan seru kita bisa buat nginep di sana. Ayo, mau nggak? Liburan di Pandaan, hadiahnya jalan-jalan ke Bromo. Ayo, pasti pengen kan? Nginep di Surabaya aja, Dok. Iya.
Nggak, kalau yang Niagara itu bersedia tempatnya dikeliringin, diberesin kan, siapa tahu kita dikasih kamar buat peserta kelasnya. Jadi nanti bisa jalan-jalan ke Bromo kan, gitu. Seru. Siume. Nah, dokter aku mau nanya. Ya, Sejak 2003 ya, saya tinggalin rumah ini ya. Mama saya tuh sakit terus loh. Masuk ya. rumah sakit, keluar, masuk rumah sakit. Tahun lalu sama tahun ini aja udah masuk rumah sakit 5 kali. Ya. Suami mama masih ada? Sudah nggak ada. Oke, suaminya mama sakitnya apa? Kayaknya infeksi titanus gitu loh. Ya. Udah lama sih. Mamamu sakitnya apa? Kadang-kadang sakit perut, kadang-kadang jantung, paru. Hari itu terakhir yang tahun lalu usus buntu. Ya. Tapi Mamimu waktu tadi dokter ngomong gitu ya, aku nggak gitu loh, tiba-tiba nggak, rumahnya minta direnovasi gitu loh. Apa waktu dulu renovasinya nggak tuntas gitu ya? nggak tahu. Coba cek lagi ke rumahnya. Kalau seandainya minta renovasi, mau bentuk seperti apa, visi misi untuk rumah ini jadi seperti apa, karakter bangunan seperti apa, berapa banyak jumlah cahaya yang kamu mau, berapa banyak ventilasi yang diminta, visi misi of the house-nya apa, visi misi of the house-nya. Nah, mungkin cahayanya kebanyakan deh di rumah saya tuh. Kita nggak pernah berpikir, kita bertanya. Jadi kamu jangan pernah gunakan kayaknya, tapi tanya, rumah kamu pengen cahaya sebanyak apa? Segini, mana yang light buat yang kamu cek di situ? Kita nggak pernah pakai dugaan, kita nggak pernah pakai kayaknya. Kita selalu bertanya. Oke. Oke? Mau jendela mau seberapa banyak? Jumlah angin mau kayak gimana? Kamu mau jendelanya di barat atau di utara atau di timur atau di selatan atau bagaimana? Kamu mau pakai kaca atau pakai non kaca? Biar nggak terlalu terang di luar, mau pakai pohon atau mau pakai film, kaca film. Ask with questions dan cari mana yang light. Baik. Oke? Tapi sebenarnya saya tinggal di rumah ini sih bisnis saya lancar sih, malahan tambah besar. Cuman mama sakit-sakitan terus saja. Iya, coba tanya, apakah rumah dengan mama ada yang nggak sinkron? Apa yang dibutuhin baik. mama? Atau mama perlu pindah kamar? Atau kamarnya mama nggak nyaman? Coba tanya mama, Mah kalau seandainya ini rumah baru, mama mau pilih kamar, mama tuh happy-nya di kamar yang mana? Baik. Oke. Ya, Thank terus you. kalau kamu udah di kamar, kamu tanya, Mah kalau ini kamarnya baru, bisa ditata semau-maunya, mama pengen kasur ini ngadep kemana? Nempel di tembok sebelah mana? Kepala teh ada di sebelah mana? Kaki teh ada di sebelah mana? Terus tata rumahnya sesuai yang mamamu happy. Cari tempat, cari posisi yang kamu ngerasanya paling light, paling happy, paling riang. Baik. Oke? Oke, makasih. Ya, Pak Ardi. Dijawab ya wis. Siapa lagi? Kita masih punya waktu 1 menit. Dokter mau nanya. Ya. Karena 1 menit jadi nggak cukup resen. Enggak sih, ini sih cuman maksudnya tuh ada yang lewat-lewat gitu dok. Jadi tentang rumah haunted house. Jadi maksudnya tuh itu kan kalau titik ikan sebenarnya kan bukan semua tentang hantu gitu kan dok. No. Ya. Cuman ini ada lewat-lewat gitulah. Pokoknya nih kalau hantu tuh gimana gitu, bisa ada di situnya. Maksudnya gitu-gitulah dok lah. Jadi ke situ gitu maksudnya ya itulah. Jadi hantu itu, kalau kita ngomong hantu itu artinya entitas yang pernah jadi manusia dan badannya udah the end ya. Jadi kalau kita ngomongin hantu itu nggak pernah yang namanya hantu luar muncul di dalam. Pasti dia pernah ditinggal di situ, pasti dia punya ikatan dengan tempat itu, dan pasti dia punya ikatan dengan yang punya rumah ataupun bangunannya. Jadi seandainya rumahmu berhantu, udah jelas dipastikan ini tuh isinya cuma leluhurmu doang. Kecuali kamu nempatin rumah orang lain.
Paham? Atau kamu nempatin tanah yang pernah dihuni orang lain. Paham ya? Jadi nggak mungkin gembel gelandangan di luar terus atau matinya dia hantunya nyangkut di rumahmu tuh nggak mungkin karena dia nggak punya ikatan energetik di situ. Makanya pada saat kita nanya dengan rumah, kita tuh tanya, kamu itu nyangkut dengan keluarga yang ini atau kamu tuh nyangkut dengan keluarga yang sebelumnya? Itu akan jadi pertanyaan pembuka yang amat sangat membantu dia untuk tahu, oh, udah beda ya zamannya ya. Berarti aku boleh pergi dong sekarang. Boleh, gitu. Dan sebenarnya belum tentu hantu juga kan sebenarnya itu kan. Belum tentu, karena Iya. biasanya hantu tuh cuma menempatin proporsi sekitar 10%-an. Sisanya biasanya tuh malah implanted entities. Jadi pikiran perasaan orang lain yang terjebak di situ. Makanya kenapa setahun sekali itu aku tuh sangat menyarankan ayo bebersih rumah. Bebersih rumah tuh ya pemilik rumahnya aja bilang sama rumahnya, seluruh emosi negatif yang pernah dipancarin di rumah ini aku cabut, batalin, hancurin semuanya. Beresin semuanya. Semua marah, semua benci yang pernah tertanam di sini aku cabut, batalin, buang semuanya. Kalau nggak ngerti caranya ya panggil pendeta, suruh doa lah. Sama aja. Itu juga salah satu cara untuk beresin imprinting sebetulnya. Iya, maksudnya gini dok, jadi kayak karena kadang-kadang kayak haunted kan berasanya kayak hantu, padahal kan belum tentu hantu gitu loh dok. Enggak, Jadi iya. ini tuh rame di sini gitu maksudnya. Imprinting sama ghost kita beda nyadarnya kan? sama, tapi mirip. Iya, maksudnya ini tuh di sini nih lagi area semua tuh disamain semua dengan haunted gitu loh maksud aku Tedok. Enggak. Iya, di sini tuh. Enggak semuanya isinya haunted. Iya, ini maksudnya lagi penuhnya dengan gitu. Iya, enggak semua haunted. Kayak misalnya tanahmu dulunya bekas hutan, terus tanahmu dihancurin total dan dirubah jadi area perumahan. Itu juga jadi kayak tanah bekas diperkosa, kayak area bekas diperkosa. Tapi itu bukan ghost, itu juga bukan apa segala macamnya, itu malah entitas asli tanahnya, jadi pohon dan binatang yang waktu digusurnya itu, yang diusirnya itu mereka kehilangan rumahnya masing-masing. Nah terus kalau orang bilang itu mah ngerasanya kayak haunted, bukan berarti jadi haunted juga kan ya dong, cuman judgment. Karena orang yang judgment yang dikirim ke rumah karena rumah itu dibilang haunted, itu kan jadi entitas yang diimprint. Padahal bukan hauntednya sendiri. Padahal bukan. Gitu. Jadi orang lain yang lewat situ akan nyadar dengan judgment itu dan mereka akan mikir, ih rumah nggak enak ya, kayaknya haunted deh. Jadinya jadi kayak lingkaran looping yang saling memperkuat. Paham ya? Padahal nggak ada hantunya sama sekali. Contohnya kayak pohon beringin. Hampir setiap kali kita lewat pohon beringin terus kita ngerasa, kok rasanya nggak enak ya. Padahal kalau dicek apakah ada entitas, nggak ada. Apakah ini judgment orang sekitar? Iya. Jadi pada saat kita nggak ngerti, pikiran orang lain pun akan terasa seperti entitas. Itu namanya implanted entities atau imprinting entities. Oke. Nah ini mau pertanyaanku nih dok. Jadi ada dua. Kalau tadi bukan. Jadi kayak aku kan misalnya pernah jual rumah yang belum selesai misalnya gitu dok ya. Yang lucu tuh dibeli sama orang yang belum selesai. Pernah ngebangun rumahnya belum selesai. Waktu itu aku tanya tuh. Jadi ternyata bisa menarik juga energinya seperti itu gitu. Jadi dia narik yang sama gitu loh ya. Itu bisa. satu ya. Karena yang lucu aja sih. Sama. Oh menyelesaikan. Iya, karena visi misinya sama. Okay. Makanya pada saat kita bangun rumah dari awal tuh enaknya, kalau kamu bangun rumah dari awal tuh, pikirin this house itu power generatormu. Kamu nih mau jadiin rumah ini apa? Terus kita komunikasiin kan. Iya, kayak ngobrol mau buat apa. Dan kamu printingin ke situ. Jadi nanti bangunan kamu dan tanahnya tuh energinya tuh satu tujuan gitu loh. Kami sama-sama mau sukses gitu. Jadi semuanya tuh energinya selaras, enak. Ngerti nggak? Ngerti. Kalau ruko sama tanah sama pemilik bangunannya misah-misah, rukonya mau dijual karena pemilik terakhirnya cuma mikirnya jualan ruko, kamu sementara mau jualan isi barang yang dijual. Nanti orang datang ke kamu tuh nanyanya, ini rukonya dijual nggak? Ini rukonya dijual nggak? Tapi barangmu kagak dilihat. Ngerti nggak? Karena imprinting the last owner-nya teh itu gitu. Makanya tiap kali kita punya rumah baru atau kita punya tempat, itu tuh ayo selarasin dulu tempatnya, matchingin sama dirimu dulu. Jangan, karena kan udah tempatmu. Masa tempatnya punya orang lain, dirinya kamu, terus yang dipakai jualan kamu, tapi energinya masih pemilik yang lama, kan nggak nyambung.
Jadi di clearing dulu, asking, clearing, baru terus kita Yes. imprinting dengan visi kita. Kayak lagi nanam bunga juga, aku tujuannya ini gitu ya dok ya. Yes. Iya, Ya, kebayang. Nah, gitu. satu lagi dok, kalau kita mau renov rumah nih dok ya, renov rumah ya, idenya tuh ganti-ganti terus sampai bingung gitu, bukan bingung. Who does this Ini belong tuh to? maunya apa sih? Oh Who does ya, this belong to? memang aku juga, dan aku tuh belum tanya sama rumahnya dok. Aku nanyanya sama Who does diriku this gitu. belong Jadi to? ini nggak match. Who does this Iya belong maksudnya, to? iya bukan kita. Memang karena kita belum asking sama rumahnya kan dok. Yes. Jadi yang aku mau tanya tuh, kita asking sama rumah, tapi kita asking sama diri kita juga kan dok. Bukan Iya, cuman iya. asking sama kita maunya di mana gitu kan. Enggak. Tapi kita selarasin ya, oke. Yes. Aku belum itu. Pada saat Jadi, kita gunakan kesadaran itu, kita nggak berfungsi dari kingdom of me. Kita gunain kingdom of we. sama rumah teh. Iya, Oh we di iya, dalam sama rumah rumah juga itu kingdom of berartinya we. dengan seluruh isinya. Oke. Berarti secara nggak sadar Oh, kamu juga nanya suamimu maunya kayak gimana, anakmu maunya kayak iya. gimana, rumah macam apa yang creates buat kalian, terus jalan Iya. tengahnya seperti apa. Iya, jadi orang-orangnya mah udah, tapi ke si rumahnya teh belum gitu. Tetap Jadi ditanya. kayaknya itu sih belum sinkron, belum sinkron. Ini apa Yes. sih maunya gitu? Yes. Oke. Ya udah, thank you dok. Nanti kita ke rumahku yang di sana ya. Rebo depan kita mau mampir, mau ngopi-ngopi. Rebo depan. Yes, kan Rebo Rebo depan depan kosong nggak 17. ada. Oh iya, aku masih Jakarta ya. Nggak jadi. Dokter 17 Rebo depannya Jakarta. lagi. Iya, Rebo depannya lagi berarti. 24. Ya wis nanti ingetin jam berapa. Oke. Ardi, terakhir ya questions. Ya dok, sebenarnya ini cuma satu pertanyaan, tapi tiba-tiba ada Jadi gangguan. 10. Ya, bukan gangguan sih. Bukan, ada yang datang. Good. Ya, pertanyaan pertama sebenarnya begini. Ini berarti kira-kira sama dengan apa ya, kalau di Cina ada siswa gitu ya untuk feng shui dan feng shui gitu ya. Di atasnya lagi. Tapi kita tidak menggunakan metode barang jimat itu. Iya, di atasnya lagi. Karena siswa itu kesadaran yang udah turun jauh di bawah. Jadi udah mulai diform, dibakukan dan distrukturkan. Kalau ini masih di atasnya lagi. Jadi kita nggak membakukan apapun. Kita betul-betul nanya, kita betul-betul ngobrol, kita betul-betul berdialog. Kamu teh nyangkut di sini kenapa gitu loh. Karena kadang-kadang entitas nyangkut itu seringkali mereka juga nggak tahu kalau udah mati kok. Oke. Next questionnya bukan question sih, sebenarnya cerita aja sih. Tadi waktu mau tanya, tiba-tiba ada yang nongol entitasnya. Sip. Imprinting. Ya. Nah, imprinting itu yang paling sering biasanya kalau kita berhadapan. Imprinting. Ketika saya beresin, ketika clearing, kok masih ada satu yang nyangkut. Ya. Ternyata nyangkutnya justru di saya sendiri. Ya. Nyangkutnya justru di saya sendiri. Apa judgementmu tentang area Karena itu? saya punya judgement di situ. Yes. Bukan tentang area ini, jadi judgement saya tentang imprinting itu. Karena ketika saya tanya, kamu siapa? Imprinting ditanya kamu siapa ya diem. Ya dia nggak jawab. Ketika saya tanya imprinting nih, iya. Terus dan imprintingnya apa dan saya tahu, I just knew it. Ya ini bukan kamar saya sebenarnya, ini kamar mertua saya yang we fought a lot actually. Ya. Ya sekarang ya ternyata diberesin, ternyata nggak cuma dia doang, saya juga harus membereskan diri saya sendiri. Kamu juga mesti beresin judgementmu tentang dia. Judgement saya masih ya. Karena judgementmu yang ngasih energi imprinting itu untuk stay. Dan beresin judgement caranya interesting point of view, I have this point of view. Iya. Yes. Makanya kalau kamu masih merasa bahwa interesting point of view-mu adalah beingness, masih pakai interesting point of view, pakai pikiran, ayo pakai breathwork. Kita matikan dulu pikirannya dan kita latihan interesting point of view dan let's see what will happen. Karena banyak sekali yang ngotot pakai interesting point of view dengan cara berpikir dan menerjemahkan pikirannya. Itu maksudnya ke beingness, bukan being. Dan biasanya pasti key nomor 1 nggak dapat. Ultimate Infinite Being Justice. Jadi kamu masih berfungsi dari sini. Sementara buku Ten Keys itu berfungsi dari sejati, dari kesadaran luhurnya.
dari sejatinya, dari being, infinite being. Kalau kita masih berfungsi dari sini mempelajarin buku Tenki, nggak nyampe, nggak sesuai dengan apa yang dimaksud Gary. Nanti jadinya beingness semuanya, pretending. Oke. Cara gampangnya gini, kalau kamu S1 pasti kamu perlu breathwork. Kalau kamu anak art, mungkin kamu nggak perlu breathwork. Kalau kamu S2, udah pasti kamu wajib pakai breathwork. Kalau kamu S3, udah nggak usah nanya. Breathwork dulu, nanya belakangan. Oke? Makin terlatih logikmu, makin susah kamu suruh otaknya diam. So, kalau memang nggak bisa mendiamkan otak, ayo dilatih dulu cara diamin otak pakai breathwork. Nanti begitu tahu, oh diam tuh kayak gini gitu. Dan kamu nggak nolak masuk ke area situ, nanti ke belakangnya gampang. Tapi kalau kamu nggak pernah tahu yang namanya diem, apalagi kamu punya judgement, blow on itu bodoh, nggak bisa mikir itu jelek, atau ngehang itu lemot, atau segala macamnya, kamu nggak akan pernah bisa masuk area present. Ngerti ya? Karena kita akan secara sadar rejecting terus dan nolakin terus. Oke? Suara dari siapa itu? Ada pertanyaan? Beres? Sip. Dok, satu lagi dok, dok. Ya. Dok. Dok, tadi saya ngobrol sama teman saya cek rumahnya itu portal, tapi portal itu nggak selamanya ditutup kan dok? Nggak selamanya harus ditutup kan? Ganggu atau enggak? Kalau nggak ganggu nggak usah. Dia justru berkontribusi sama rumah itu dok, jadi kayak nggak ada masalah ya dok ya? Nggak masalah. Yang kita tutup hanya kalau dia ganggu. Oke. Penghuninya terganggu, atau anaknya terganggu, atau jadi nggak nyaman di rumahnya, kita selaraskan biar mereka nyaman. Nggak semua orang tahan dengan portal. Aku golongan yang tahan. So kalau kamu golongan yang nggak tahan dengan portal, terus kamu jadi nggak bisa tidur, pikiranmu terlalu penuh, dan pikiranmu kayak pasar malam di dalam kepalanya, mungkin ada baiknya kamu cek kalau ditutup apakah lebih baik buat dirimu. Oke. Ya, thank you. Sip, beres. Kelasnya minggu depan. Kalau kalian mau ikut, bisa langsung onsite di Jakarta. Kalau kamu bukan di Jakarta, mau ikut by Zoom, please kontak host yang ada. Ada Siska, ada Poppy, ada Arum, ada Yola, ada Santi, ada Tika. Oke? Kita jumpa lagi di kelas-kelas yang berikutnya. Mudah-mudahan nanti tempat untuk kita praktek dan latihan di kota yang dekat, karena adanya ada agak jauh di Surabaya. Kalau kita nemu satu di Jakarta atau di Bandung yang kita bisa datang untuk latihan, akan sangat-sangat menyenangkan. Oke? Terima kasih banyak. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Please, kalau ada apa-apa, jangan sungkan untuk bertanya. Yang belum belajar ikut akses, bisa gabung di Telegram My Awareness Journey. Nanti cek di Hidup Ceria Facebook, itu selalu ada linknya di situ. Tapi kalau yang udah belajar akses, bisa tanya di grup praktisi. Oke? Sampai jumpa. Dah. Thank you. Yoi. Thank you dok. Thank you, Dok. Sama.